أخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kenyataan yang tidak ingin kita dengarkan. Cerita-cerita semacam itu menurut saya jadi mirip sekali dengan cerita kedatangan Ustadz Somad di Madura. Karena banyak orang beranggapan dan berharap agar Madura juga menolak kedatangan Ustadz Somad. Cuma kayaknya mereka lupa gitu bahwa di Madura itu nggak ada imigrasi Singapura. Lah terus gimana cara nolaknya? Bahwa kemudian ada berita rencana demonstrasi ratusan santri yang ingin menolak kedatangan Ustadz Somad gitu ya. Yang kemudian ini disebarkan oleh banyak orang, saya yakin dan tahu itu mustahil dilakukan. Karena apa? Karena kedatangan Ustadz Somad ini bukan yang pertama, sebelumnya tuh pernah terjadi. Dan selain itu kedatangan Ustadz Somad di Madura itu sudah direncanakan sejak 3-4 bulan yang lalu. Bahkan rencananya sebenarnya itu dilakukan ketika bulan Ramadan lalu kemudian diundur sampai kemarin gitu. Jadi yang nggak bisa ditunda-tunda atau ditolak gitu. Dan kalau kita mau melihat dari sudut pandang analogi tuan rumah dan tamu, dalam kasus ini Ustadz Somad itu datang karena diundang sama tuan rumahnya. Jadi emang beberapa pesantren mengundang Ustadz Somad, jadi ya nggak bisa dibatalin gitu. Maka kemudian ketika Ustadz Somad datang ke pesantren Al-Amin, itu dia juga didampingi sama wakil Bupati Sumeneb, Nyai Dewi Khalifah. Gimana ceritanya kita mau nolak? Lawang emang tuan rumahnya yang ngundang kok. Tapi ya bahwa ada ratusan santri yang ingin berdemo dan kemudian melapor ke Kapolres gitu ya. Ya mungkin memang ada gitu, karena bagi saya ini persaingan bisnis saja gitu. Mungkin sebagian orang nggak setuju kalau pesantren itu dianggap bisnis. Tapi kan suka nggak suka di dalamnya ada aktivitas ekonomi gitu. Ada persaingan bisnisnya gitu. Karena pesantren Al-Amin ini adalah pesantren terbesar di Madura. Yang pasti itu membuat beberapa pesantren yang lain iri gitu. Karena kan rebutan santri gitu. Lah semuanya santri masuk ke sana, mayoritasnya ribuan di sana gitu. Jadi ya wajar kalau kemudian ada yang iri lalu kemudian ingin berdemonstrasi. Tapi bagi orang-orang yang juga kaget melihat Ustadz Somad disambut sama ribuan santri, itu ada rahasianya. Karena kedatangan Ustadz Somad yang disambut banyak orang itu cuma ada di Al-Amin. Di beberapa pesantren yang lain itu nggak sebesar itu. Rahasianya apa? Ya karena di Al-Amin memang setiap harinya itu ada ribuan santri yang bermukim di sana. Jadi mau siapapun yang datang ke situ, itu akan disambut sama ribuan orang. Dan selain itu, untuk Al-Amin ini, itu memang kan banyak santrinya. Dan kemudian banyak juga alumninya gitu. Nah, banyak orang-orang di luar sana, di Madura ini gitu. Memang mungkin 30% lah masyarakat Madura itu sangat terhubung dengan Al-Amin. Entah pernah belajar di sana, entah anaknya pernah belajar atau sedang belajar di sana. Jadi memang mayoritasnya orang itu memang menghormati pesantren Al-Amin ini. Nah, kedatangan Ustadz Somad ke sana itu dalam rangka perayaan ulang tahun pesantren. Jadi bukan sebatas untuk ceramah lalu kemudian panggung sendiri, enggak gitu. Ini dalam rangka perayaan hari jadi pesantren, dan itu memang biasa dilakukan oleh pesantren Al-Amin dalam beberapa tahun yang lalu. Yang datang itu banyak gitu. 5 tahun yang lalu kalau nggak salah Menteri Agama Lukman Hakim datang di perayaan ulang tahun pesantren Al-Amin. Dan yang datang ke pesantren ini gitu ya, ini tuh banyak gitu. Nggak cuma Ustadz Somad, dari Presiden Jokowi, Kiai Ma'ruf Amin. Lalu kemudian beberapa bulan lalu Sandiaga Uno datang ke situ. Khofifah ketika jadi Menteri Sosial atau jadi Gubernur Jawa Timur datang ke sana. Polda Jatim, sebutkan aja siapa gitu, pasti pernah main ke pesantren ini gitu. Jadi
memang pesantren ini tuh cukup besar, makanya kemudian ketika siapapun datang ke sana itu akan disambut sama ribuan orang gitu. Jadi bukan karena pesona Ustadz Somadnya gitu. Jadi lebih kepada pesona pesantren dan pimpinannya gitu. Karena sekali pimpinan mengatakan kita akan ada acara jam 3 misalkan, ya udah semua orang akan kumpul di sana, ribuan orang. Jadi kalau ada pejabat kunjungan ke Madura, ke Sumeneb, gak datang ke Al-Amin, itu jadi ibarat kayak orang datang ke Malaysia, gak main ke KLCC. Nah itu. Gak datang ke tempat ikoniknya gitu. Jadi ketika kemarin Prabowo Subianto, Puan Maharani, Erick Thohir datang ke Sumeneb mendampingi Presiden Jokowi untuk peresmian bandara gitu ya. Tapi gak mampir ke Al-Amin, ya mereka rugi. Entah karena timnya nggak tahu atau timnya emang ngeyel aja, nggak mau dengerin nasihat-nasihat orang lain. Itu. Ya karena kalau mereka datang ke pesantren Al-Amin, mereka akan bertemu dengan ribuan orang dan bisa menyampaikan motivasi-motivasi yang positif sekali kepada banyak orang gitu. Ini kenapa kemudian nggak dilakukan sama pejabat-pejabat yang datang ke Pandura kemarin? Dan selain itu, Ustadz Somad ini menurut pengakuan pimpinan pesantren gitu ya, beliau adalah adik kelas dari pimpinan pesantren Al-Amin Perinduan itu. Jadi ketika Ustadz Somad diundang, ya dia nggak punya pilihan gitu, dia akan datang. Lalu yang ngundang ini kakak kelas. Kakak kelas ketika sama-sama belajar di Al-Azhar Kairo Mesir sana dulu gitu. Jadi ya ini ada hubungan yang emosional, ada hubungan pertemanan antara Ustadz Somad dengan pimpinannya gitu, sehingga ini nggak bisa kita ganggu-ganggu gitu, nggak bisa kita protes atau kita pertanyakan kenapa ngundang Ustadz Somad, ya nggak bisa lah gitu. Ya karena emang ada hubungan gitu, pertemanan, lalu kemudian Ustadz Somad juga selama ini berceramah di mana-mana itu juga beberapa benar mayoritasnya gitu, bahwa ada yang nggak benar ya iya, kita koreksi gitu, nanti kita bahas belakangan. Karena setiap permasalahan itu selalu ada titiknya gitu. Bagi saya tuh ustadz-ustadz yang berbeda pandangan, berbeda pendapat itu jadi ibarat apa ya? Ibarat genre musik lah. Ada yang pop, ada yang rock, ada yang metal gitu. Ya sama kayak gitu. Tapi pada intinya ya do re mi fa sol la si do gitu. Nah, dalam kaitannya Ustadz Somad yang kemudian ditolak oleh pihak Singapura terkait dua alasan yang ini kemudian juga ditanyakan oleh banyak orang gitu ya. Bagaimana pandangan saya terkait ceramah Ustadz Somad gitu, yang katanya di dalam patung itu ada jin kafirnya. Kalau kita mau jujur gitu, dalam pandangan agama Islam itu memang ada yang berkeyakinan seperti itu, bahwa di patung-patung itu ada jinnya gitu, ada jin yang bersemayam di sana. Dan ini nggak cuma soal patungnya Yesus atau patungnya salib gitu, di semua patung. Patungnya Merlion, patungnya kura-kura, patung Bung Karno gitu juga. Kalau dalam pandangan ajaran agama Islam, sebagian orang meyakini bahwa di sana tuh ada jinnya gitu. Ada jin yang bersemayam di sana. Karena dalam riwayatnya dulu, ketika Nabi Sulaiman berkuasa memimpin seluruh manusia dari bangsa jin dan manusia gitu ya. Jin itu pernah diperintahkan untuk bikin patung-patung. Lalu kemudian bersemayamlah mereka di sana, istirahat gitu ya. Nah cuma dalam konteks hari ini, jin itu rasanya nggak perlu bersemayam di patung lagi gitu, karena banyak rumah kosong. Yang penting tidur di rumah kosong gitu, ngapain di patung-patung sempit gitu kan. Nah dalam ajaran agama Islam itu memang ada riwayat bahwa kita itu diminta untuk menghindari pembuatan patung, karena dulu di zaman Nabi, zaman para sahabat, itu patung ini sering digunakan untuk sesembahan gitu. Dan dalam riwayatnya juga pernah Nabi dan para sahabat ini menghancurkan patung-patung di zaman itu. Makanya kemudian kalau ada FPI, HTI menghancurkan patung-patung yang ada di Indonesia hari ini, itu mereka belajarnya sampai ke bab cerita penghancuran. Tapi di bab setelahnya sebenarnya ada banyak patung yang sengaja dibiarkan karena Nabi dan para sahabat tahu patung-patung ini tidak digunakan untuk disembah oleh kaum-kaum yang lain gitu. Ya kalau patung nggak disembah ngapain dihancurin? Gitu. Kayak Merlion misalkan cuma buat foto-foto, ya nggak usah dihancurin. Ya, tapi sekali lagi itu ajaran dalam agama Islam. Di luar itu gitu ya,
selain kita harus mengakui atau mengetahui ajaran-ajaran ini, tapi di luar itu, kalau kita melihat praktek dari agama yang lain yang berbeda dengan kita gitu, itu tetap kita harus hargai, tetap kita harus akui gitu. Jadi misalkan ada orang yang menyembah patung, ya biarkan aja, mestinya gitu, mestinya. Tapi apa yang dilakukan oleh Ustadz Somad ini dalam ceramahnya itu nggak sampai ke penjelasan itu. Sehingga itulah kemudian yang menimbulkan permasalahan sampai kemudian ditolak oleh pihak Singapura. Tapi kalau ditanya apakah benar ada ajaran ini? Ada. Apakah boleh bikin patung? Boleh. Tapi dibolehkan, tapi kalau bisa dihindari gitu, karena cenderung dalam sejarahnya pernah dijadikan tempat-tempat persembahan gitu. Lalu kalau soal menganggap bahwa bom bunuh diri dibolehkan yang kemudian disamakan sama pedang gitu, ini saya juga pernah bahas kalau nggak salah gitu ya, tapi saya ingin bahas lagi. Itu dalam beberapa pernyataan ulama, berbeda-beda gitu. Ada ikhtilaf ulama. Jadi kalau menurut Ustadz Somad itu boleh gitu ya, tapi bagi ulama-ulama yang lain itu nggak boleh karena berbeda. Kalau pedang di zaman Nabi itu kan berperang dulu gitu, ngebunuh orang lain dulu, lalu kemudian dia kena sama musuh misalkan. Ya sudah, benar itu. Tapi kalau bom bunuh diri, yang mati kan dia duluan. Bahkan bisa aja gitu dia mati, yang lain gak ada yang mati karena kabur duluan. Jadi secara fungsi atau cerita ini berbeda, makanya kemudian terjadilah ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat ini dalam ajaran agama Islam, apa yang disampaikan oleh Ustadz Somad ini, itu memang masih ada dasarnya. Makanya kemudian Ustadz Somad itu ngeyel mengatakan ini ada dasarnya, bukan kata saya. Ya karena emang ada gitu. Tapi kalau mau melihat dari situasi, tempat, dan kondisi yang terjadi gitu ya, mestinya ucapan-ucapan ini tidak disampaikan. Karena hukum haram dan halal dalam ajaran agama Islam itu bukan soal objeknya gitu, tapi lebih kepada situasi dan tempatnya gitu. Misalkan ambil contoh yang sering saya contohkan gitu ya, berhubungan seksual suami istri. Itu dibolehkan bahkan dinilai ibadah dalam ajaran agama Islam. Tapi syaratnya harus dilakukan di dalam kamar tertutup, nggak direkam. Kalau direkam disebar ya udah salah, haram gitu. Tapi kalau berhubungan seksual di tempat taman terbuka dilihat oleh banyak orang, ya itu juga udah salah. Nah sama seperti ini, sama seperti cerita atau fatwa ceramah bom bunuh diri itu gitu. Ketika itu disampaikan di depan masyarakat Indonesia yang sebenarnya nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya sama pihak-pihak Palestina sana, dan kemudian berbeda dengan zaman Nabi pakai pedang gitu ya. Ini nggak pantas untuk disampaikan oleh Ustadz Somad karena beliau menyandang sebagai beban public figure gitu. Dan public figure itu harus hati-hati gitu. Makanya kemudian seperti yang saya tahu Ustadz Gus Baha gitu yang juga ceramah kemana-mana, itu menghindari rekaman, menghindari video gitu. Dan beliau sudah ditawarin YouTube, Instagram, nggak mau beliau itu. Karena apa? Karena bisa berpotensi bermasalah di masa depan, karena apa yang diucapkan bisa jadi nggak sesuai dengan mereka atau jemaah yang mendengarkan gitu. Bisa jadi target yang mendengarkan itu tidak sesuai dengan Gus Baha. Sama seperti juga Ustadz Yusuf Mansur misalkan. Ketika beliau mengatakan bahwa ada matematika sedekah, kalau kita bersedekah lalu kemudian akan diganti 100 kali lipat, itu emang ada dasarnya. Ada. Dalam ajaran agama Islam termasuk saya juga meyakini itu. Cuma caranya harus benar gitu kan. Jangan kemudian datang ke jemaah terus ngambil kunci mobil, kunci motor, emas diambil. Jangan. Sedekah itu harus ikhlas, kesadaran diri, bukan diminta. Sedekahnya. Nah dalam konteks ini, dalam apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad itu memang sekali lagi ada dasarnya dan ada ajarannya. Meskipun caranya salah, lalu kemudian cara penyampaian dan situasinya itu ya salah-salah semua gitu. Tapi dasarnya ada. Dan ini nggak bisa disamakan sama Sugi Nur yang emang nggak belajar. nggak belajar Islam, dia cuma kebetulan aja tuh banyak masanya. Nah, kalau kita ingin menyelesaikan permasalahan ini, itu caranya seperti apa? Caranya ya mungkin kita perlu rembuk nasional gitu. Antara ulama, antara lintas organisasi dari NU, Muhammadiyah. Mari kita sepakati, boleh nggak
ceramah-ceramah yang menyinggung seperti ini. Baru itu kemudian mungkin bisa kita sepakati ke depan tidak akan ada lagi pernyataan-pernyataan yang kontroversial gitu. Tapi kalau ini kan selama ini nggak diatur gitu ya. Kalau Ustaz Somad mengatakan dalam ajaran saya itu ada gitu. Ya ada memang. Tapi menyakiti orang lain itu juga ada aturannya. Ya samalah seperti undang-undang gitu. Undang-undang tabrakan misalkan. Itu orang yang menabrak harus menanggung denda sekian gitu. Tapi kalau terjadi musyawarah mufakat, terjadi diskusi kekeluargaan antara korban dan pelaku, ya udah, polisi nggak bisa ikut campur. Dalam ajaran agama Islam juga sama. Ada aturan-aturan yang mengatur undang-undang yang lain gitu. Nah ini nampaknya yang selama ini tuh belum kita atur gitu. Ormas-ormas kita itu belum sepakat soal ini. Saya tahu banyak orang nggak setuju mungkin dengan konten ini dan kemudian mungkin terlihat menyakitkan sekali gitu karena melihat Ustadz Somad disambut sama ribuan santri. Tapi ya itulah kenyataannya, itulah faktanya dan kita harus terima gitu. Karena kalau kita nggak mau terima, kita akan hidup dalam kondisi yang buruk setelah itu biasanya. Dan setelah itu sekali lagi, menurut yang saya tahu pesantren Al-Amin Perenduan atau beberapa pesantren yang mengundang Ustadz Somad itu kan memang mereka itu berdiri di atas untuk semua golongan katanya. Jadi ya semua golongan. Kalau pesantren ini mengundang menteri, mengundang presiden, bupati, gubernur, kapolda, kapolres, kapolsek gitu bisa datang ke pesantren. Itu kan artinya memang mereka terbuka ke semua pihak gitu. Jadi ya sudah kita hormati saja gitu. Dan kalau ada yang tetap nggak suka atau apa ya sudahlah, itu perbedaan pendapat saja. Yang penting saya sudah menyampaikan bahwa situasinya itu seperti ini gitu. Dan saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.